Bab 191. Dibandingkan dengan faksi lain dari Running Course Sekte, mereka menyimpan profil yang jauh lebih rendah. Mereka bahkan lebih aneh. Untuk mengolah cara mayat, orang-orang ini bahkan mengubur diri mereka di bawah tanah selama ribuan tahun. Ketika Kaisar Tianwu memusnahkan sekte jenazah yang berlari, dia juga membunuh para ahli dari faksi ini. Namun, beberapa monster tua yang bersembunyi di bawah tanah berhasil menghindari serangan ini. Meskipun faksi ini dipertahankan, karena teknik kultivasi mereka terlalu aneh, tidak ada yang mau belajar cara mayat, dan sekte jenazah berjalan sepenuhnya menghilang. Setelah Xiao Chen mendengar perkenalan Ma Chen, dia dipenuhi dengan keraguan. Dia bertanya, menurut kata-katamu, mereka mengubah yang kuat menjadi mayat. Para penambang yang berubah menjadi mayat di terowongan jelas tidak memiliki banyak kecakapan tempur. Jadi mengapa mengubahnya menjadi mayat? Petik 2. Ma Chen tersenyum tipis. Tentu saja, mereka tidak memiliki banyak kecakapan tempur karena tubuh mereka tidak terlalu kuat. Tidak akan ada banyak perubahan setelah mereka menjadi mayat. Yang benar-benar kuat harus menjadi batch pertama yang kami temui. Setelah menggunakan beberapa metode khusus untuk memperbaiki mereka, mereka memperoleh kecakapan tempur mereka. Adapun para penambang yang kami temui, mereka kemungkinan berubah menjadi mayat lewat. Lagi pula, tidak sulit bagi mereka untuk melakukannya. Petik 2. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi marah ketika dia mengepalkan tangan kirinya dengan erat. Dia berkata, kelompok orang ini terlalu tidak manusiawi. Mereka bahkan tidak melepaskan orang yang tidak bersalah. Petik 2. Ma Chen tertawa. Manusiawi. Orang-orang ini tidak hidup atau mati. Bagaimana manusiawi mereka? Mereka bukan lagi manusia sejak dulu. Kalau tidak, mereka tidak akan memicu kemarahan publik saat itu. Petik 2. Setelah berpikir sebentar, Ma Chen melanjutkan. Aku ingin tahu di mana Tetua Ye dan yang lainnya berada. Kami terjebak di sini dan kami tidak bisa maju atau mundur. Jika kita tidak bisa keluar, kemungkinan kita akan mati di sini. Petik 2. Keluarnya tambang adalah rahasia yang dijaga ketat. Tidak mungkin bagi para murid sekte dalam di sini dalam misi sekte untuk mengetahui tentang hal itu. Ada orang yang berspesialisasi dalam membawa orang masuk atau keluar. Mereka pertama-tama akan menempatkan orang dalam harta rahasia sebelum membawa mereka berkeliling. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Ye Wen dan yang lainnya, mungkin saja Xiao Chen dan Ma Chen tidak akan pernah keluar dan mati di sini. Tubuh mereka bahkan bisa disempurnakan menjadi mayat. Xiao Chen merasa takut hanya memikirkannya. Namun, ketika dia memikirkannya lagi, dia merasa tidak mungkin terjadi sesuatu pada Ye Wen. Saat itu, ketika dia memberitahu Ye Wen tentang hal-hal aneh yang dia perhatikan tentang musinya dan supervisor Li, dia memiliki ekspresi yang sangat tenang. Dia bahkan memperingatkan Xiao Chen untuk mengurus urusannya sendiri. Setelah retrospeksi, Ye Wen sebenarnya mengisyaratkan bahwa dia sudah tahu ini sejak lama. Dia memperingatkannya untuk tidak memperingatkan musuh secara tidak sengaja. Bang! Xiao Chen meninju tembok dengan keras. Tinjunya membawa kekuatan ribuan kilogram. Sebuah lubang besar segera muncul di dinding dan batu-batu jatuh terus-menerus. Jika dia benar-benar mengetahui masalah ini sebelumnya, dia bisa menyelamatkan nyawa semua penambang ini. Namun, dia tidak memindahkan para penambang ini untuk menghindari peringatan musuh, sehingga rencananya bisa berhasil. Ketika Xiao Chen memikirkan tentang para penambang, dia merasa itu tidak sepadan. Dia mengingat adegan pengawas Zhao memohon padanya atas nama mereka, untuk membantu menengahi para penambang yang masa jabatannya berakhir segera. Orang-orang ini bisa pergi dengan aman di akhir bulan. Mereka bisa saja meninggalkan terowongan seperti neraka selamanya dan bersatu kembali dengan istri dan keluarga mereka. Namun, semua ini hanyalah ilusi sekarang. Dia berpikir bahwa dengan melakukan lebih banyak upaya dan merawat mereka, dia dapat membiarkan mereka pergi dengan aman. Pada akhirnya, ia harus secara pribadi membunuh para penambang yang berubah menjadi mayat. Ye Wen, kamu terlalu kejam. Ma Chen berkata dengan heran. Saudara muda Ye, apa yang kamu lakukan? Jangan terlalu sulit. Semuanya akan menjadi yang terbaik.
Tetua Ye dan yang lainnya pasti akan menemukan cara untuk berurusan dengan mayat-mayat ini. Pada saat itu, akan ada jalan keluar. Petik 2. Sebelum Ma Chen menyelesaikan kata-katanya, Xiao Chen tiba-tiba menyerang. Xiao Chen menggunakan tangannya untuk memotong bagian belakang leher Ma Chen, yang menyebabkannya pingsan saat dia menatap Xiao Chen dengan takjub. Xiao Chen menyaksikan Ma Chen jatuh perlahan dan berkata, "Maaf, aku harus menemukan orang itu untuk mengklarifikasi segalanya. Kakak Ma, kamu harus merasa tidak nyaman untuk sementara waktu." Petik 2. Setelah Xiao Chen berbicara, dia menggali lubang yang dangkal dan perlahan-lahan menempatkan Ma Chen ke dalamnya. Kemudian dia menggunakan tanah lunak untuk menutupi tubuh Ma Chen. Dengan kultivasi Ma Chen, tidak ada masalah baginya untuk bernapas di bawah tanah yang lembut. Dengan cara ini, mayat-mayat tidak akan dapat menemukannya. Dia akan aman saat dia tidak sadar. Setelah melakukan semua ini, Xiao Chen berjalan maju dengan tatapan tegas. Ye Wen pasti berada di tempat di mana Raja Vian ditekan. Xiao Chen pernah ke sana sekali, jadi dia ingat jalan ke sana. Yang perlu dia lakukan adalah menemukan sakelar yang tersembunyi dan dia akan bisa masuk. Setelah Xiao Chen berjalan sebentar dan berbelok di sudut, sesosok mungil perlahan muncul. Sulit untuk mengetahui siapa orang itu di terowongan gelap gulita. Namun, Xiao Chen sangat akrab dengan orang ini. Setelah menghabiskan setengah bulan bersamanya, Xiao Chen akan bisa mengenalinya hanya dari siluet musinya. Musinya memandang Xiao Chen dan tersenyum. "Kakak senior Ye." Xiao Chen tidak bisa diganggu untuk berbicara dengannya. Ia segera mengambil lunar shadow saber dari sarungnya. Saat pedang meninggalkan sarungnya, pedang itu bersinar dengan cahaya listrik yang cemerlang. Saat percikan terbang, terowongan gelap itu menyala terang. Kedua ekspresi mereka berubah di bawah lampu listrik. Wajah Xiao Chen berubah dingin dan tanpa emosi. Sedangkan wajah musinya yang penuh kasih tampak sedikit sedih. Seni terbang Azure Dragon Cloud. 9 naga Roaming Dragon. Teknik rahasia King Yun. Clear Wind Chop. Petik 2. Xiao Chen mengeksekusi teknik tingkat tinggi Azure Dragon Cloud Soaring Art. 9 transformasi Roaming Dragon. Sosok Xiao Chen menghilang ke cahaya listrik, meninggalkan 9 gambar di udara. Tanpa menyentuh tanah, setiap gambar berputar dan bergerak ke arah yang berbeda. 9 hembusan angin sejuk muncul di terowongan. Xiao Chen terus-menerus mengeksekusi 9 Clear Wind Chops dengan kecepatan kilat. Jika bilahnya disembunyikan di antara angin, tidak ada pembunuhan Qi yang bocor. Sebaliknya, itu akan tampak selembut kekasih. Rasanya seperti dia membisikkan hal-hal yang manis dalam angin musim semi yang lembut. 9 gambar semuanya digabungkan kembali. Xiao Chen mengembalikan pedang ke sarungnya saat dia berdiri diam di belakang musinya. Ada ekspresi tenang di wajahnya. Tidak mengkhianati emosi apapun, itu sangat dingin. 9 titik akupuntur di dada musinya. Bai Hui, Qing Ming, Jiu Wei, Juk, Shen Kui, Qi Hai, Guan Yuan, Zhongji, dan Kugu. Semuanya menyemburkan darah pada saat bersamaan. Dia kemudian jatuh ke tanah dengan keras. 9 titik akupuntur kematian di dadanya semuanya disambar oleh pedang. Bahkan seorang martial saint akan segera mati karena ini. Tidak ada cara untuk mengobati ini. Musinya pucat saat dia tersenyum pahit. Kupikir setelah bekerja bersama selama setengah bulan, setidaknya kamu membiarkan aku selesai berbicara sebelum membunuhku. Aku tidak berharap saudara senior Ye menjadi tanpa ampun. Petik 2. Xiao Chen berkata dengan suara dingin. Aku juga tidak menyangka bahwa di balik penampilan polosmu, kamu menyembunyikan hati yang kejam. Dulu aku berpikir bahwa terlepas dari motif kamu yang salah, kamu tidak akan membungkuk untuk melibatkan semua orang yang tidak bersalah ini. Xiao Chen tidak menganggap dirinya sebagai orang baik. Tetapi ia biasanya tidak dapat melakukan tindakan yang sama sekali tidak berperasaan seperti ini. Namun, gadis di depannya ini telah melewati batas dalam hatinya. Di dunia yang kuat makan lemah ini, di mana seleksi alam menang, moralitas adalah sesuatu yang telah lama hilang. Orang-orang menghormati yang kuat, yang tangannya lebih besar benar. Sejak hari pertama dia tiba di dunia ini, ketika dia dipermalukan oleh orang-orang dari klan Xiao,
dia sepenuhnya memahami prinsip ini. Namun, ada beberapa hal yang harus dipertahankan tidak peduli bagaimana situasinya berubah. Dengan sengaja membantai orang yang tidak bersalah tanpa alasan adalah garis bawah ini yang harus dipertahankan. Musinya telah melanggar garis bawah Xiao Chen. Bunuh saat melihat. Jika Ye Wen tidak memiliki penjelasan yang tepat, Xiao Chen juga akan mencari keadilan atas nama semua penambang ini. Petik 2. Sama seperti Xiao Chen sedang bersiap untuk pergi, tubuh musinya mulai bergerak. Dia dengan cepat berhenti dan melihat. Berubah menjadi mayat. Xiao Chen menatap dengan curiga. Kulit musinya tampak seperti telah diiris oleh pisau. Itu terpecah dengan suara, "Sua." Sosok perlahan muncul dari kulit. Dia benar-benar telanjang. Kepala penuh rambut perak menutupi punggungnya, memancarkan cahaya samar di terowongan gelap gulita. Gadis di depannya tampak seperti peri. Kulitnya seputih salju, sangat menarik dalam kegelapan. Tatapan Xiao Chen menembus kegelapan tetapi dia tidak fokus pada bagian-bagian yang akan membuat seorang pria mimisan. Sebaliknya, dia fokus pada telinganya. Mereka adalah sepasang telinga yang tajam. Mereka persis seperti elf dari film. Dia sangat cantik. Namun, elf tidak ada di dunia ini. Sepasang telinga yang jelas bukan manusia ini membuktikan identitasnya. Dia adalah seorang Vien. Seorang gadis dari ras Vien. Musinya melambaikan tangannya dan jubah putih panjang muncul. Dia dengan cepat meletakkannya di depan Xiao Chen, menutupi semua bagian penting. Musinya memandang Xiao Chen dan berkata, "Kakak Ye, tidak nyaman bagiku untuk mengatakan yang sebenarnya. Seluruh tambang roh saat ini dalam kekacauan. Kamu harus tetap di sini dan tidak bergerak. Setelah semuanya selesai, aku akan membawamu keluar." Petik 2. Aku katakan sebelumnya. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menemukan kesempatan untuk menyelamatkan kamu. Untuk membalas budi. Petik 2. Setelah musinya mengatakan itu, dia bergerak cepat. Berubah menjadi kilatan cahaya perak dan menghilang dari pandangan Xiao Chen. Kecepatannya lebih cepat dari kesempurnaan kecil Xiao Chen. Azure Dragon Cloud Soaring Art setidaknya 10%. Xiao Chen sedikit terpana. Dalam seketika dia terganggu. Musinya telah sepenuhnya menghilang. Mengikuti jalan yang diambil musinya. Xiao Chen mengejarnya. Dia menemukan tempat yang dipimpin musinya adalah tempat Raja Vien disegel. Jalannya persis sama dengan yang diingat oleh Xiao Chen. Tetapi semua sakelar rahasia diaktifkan. Xiao Chen bisa mengikuti tanpa halangan. Setelah beberapa waktu, dia akhirnya tiba di gua bawah tanah yang besar. Petik 2. Sebelum dia mendekat, dia bisa mendengar suara pertempuran yang intens. Suara membunuh memenuhi udara dan teriakan terdengar terus-menerus. Xiao Chen menyembunyikan dirinya dan memperluas sense spiritualnya untuk mengamati situasi dengan cermat. Di dalam gua, sungai tampak seperti batas. Sisi yang membuat Raja Vien ditekan adalah bilah pisau dari Divine Saber Camp. Mereka menahan pedang mereka dan tidak bergerak. Di sisi lain adalah gerombolan mayat besar. Mereka semua adalah tipe mayat yang disempurnakan dengan metode khusus itu. Menghitung secara kasar, setidaknya ada 1000 dari mereka. Selanjutnya, lebih banyak mayat terus mengalir dari bawah tanah. Ini menyebabkan gua besar itu penuh sesak. Hanya dengan satu tampilan saja akan menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa. Di tengah sungai, ada sekelompok besar Martial Saints Heavenly Sabre Pavilion. Mereka bertarung dengan mayat-mayat yang berusaha menyeberangi sungai. Adegan pertempuran yang intens melampaui imajinasi Xiao Chen. Air sungai yang jernih sudah diwarnai merah dengan darah. Kekuatan mayat juga melebihi harapan awal Xiao Chen. Bahkan seorang ahli dari bidang kultivasi martial Saint tidak dapat membunuh mayat yang disempurnakan khusus ini dengan satu pukulan. Bab 192. Hanya ada sekitar 200 Martial Saints Heavenly Sabre Pavilion. Jumlah mayat benar-benar melebihi jumlah mereka. Mereka bekerja sangat keras, membela secara pasif. Namun, kekuatan utama kedua belah pihak belum membuat langkah mereka. Pedang dari Divine Saber Camp berdiri di depan batu yang menyegel Vien. Kilingki mereka dicadangkan saat mereka menggenggam pedang mereka dengan erat. Mereka tidak punya niat untuk bergerak. Xiao Chen menonton untuk waktu yang lama.
Tetapi dia tidak menemukan Martial Monarchs Heavenly Sabre Pavilion memimpin pertempuran. Hanya ada 10 tetua marsial raja berdiri di kejauhan, mengamati situasi. Di antara kelompok martial kings ini, Xiao Chen menemukan sosok Ye Wen. Ye Wen sama seperti sebelumnya. Dia tidak dapat menemukan apa yang dia pikirkan dengan memperhatikan ekspresinya. Dia sangat tenang, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Di sisi Running Core Sekte, tidak ada mayat yang kuat bertarung. Ada 3 mayat besar berdiri di tengah. 3 mayat ini tingginya 5 meter. Kulit mereka benar-benar hitam. Ada ki hitam pekat yang mengalir keluar dari tubuh mereka. Sesekali, mereka akan mengaum dengan suara serak. Xiao Chen hanya melihat dari kejauhan. Tapi dia masih merasakan tekanan luar biasa, menyebabkannya gemetar ketakutan. Apakah ini 3 raja mayat? Xiao Chen bertanya-tanya dalam ketakutan. Agar mayat berubah menjadi raja mayat, mereka pasti setidaknya martial monarchs ketika mereka masih hidup. Setelah mereka mati dan disempurnakan menjadi mayat, mereka bisa mempertahankan teknik bela diri dan pengalaman tempur sebelumnya. Di bawah kendali Running Core Sect, mereka jauh lebih kuat dari martial monarch biasa. Ini karena tubuh mereka yang abadi. Tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa sakit. Dan tubuh seperti baja tahan yang tidak bisa dihancurkan oleh air atau api. Di samping 3 raja mayat, ada ratusan mayat setinggi 2 meter. Seluruh tubuh mereka memancarkan ki hitam. Mereka sangat gagah. Dan jelas dari aura mereka berbeda dari mayat lainnya. Mereka harusnya adalah mayat-mayat bermutasi yang hanya kedua dari raja-raja mayat. Mereka akan bisa menahan diri ketika mengadu kecakapan tempur mereka melawan raja bela diri. Di belakang raja-raja mayat, ada sekitar 10 orang berpakaian hitam. Mereka semua bersembunyi di bayang-bayang raja mayat. Xiao Chen menemukan supervisor Li di antara mereka. Melihat lebih jauh ke belakang, sense spiritual Xiao Chen juga menemukan 10 Monarch Corps berdiri di sana tanpa bergerak. Ini adalah pewaris faksi Running Core Sekte yang berjalan di jalan mayat. Mengubah diri mereka menjadi keberadaan yang tidak mati atau hidup. Dibandingkan dengan mayat biasa, mereka masih memiliki kesadaran sebagai orang normal. Mereka sangat sulit dihadapi. Raja mayat biasa tidak cocok untuk mereka. Xiao Chen merasa curiga. Running Core Sekte memiliki barisan yang kuat. Bagaimana Paviliun Sabat Surgawi menahan tanah mereka? Mereka hanya memiliki 10 Martial Kings yang hadir di sini. Meskipun para Bladesmen dari Divine Sabre Camp mengeluarkan ki jahat yang sangat mengerikan. Kultivasi mereka berkisar dari medial Saint Martial Grade ke puncak Saint Martial. Bahkan jika mereka memiliki pengalaman tempur yang kaya, mereka jelas bukan tandingan raja-raja mayat. Pertempuran di sungai mulai memberi tip dalam kebaikan Running Core Sekte. The Heavenly Sabre Pavilion Martial Science perlahan-lahan dikalahkan. Sejumlah besar mayat bergegas ke seberang sungai. Namun, sebelum mayat-mayat ini bisa pergi jauh, energi yang kuat ditembakkan dan menghancurkan kulit mereka yang lebih keras dari logam. Di depan energi ini, mereka selembut tahu. Xiao Chen mengamati dengan cermat dan menemukan energi ini berasal dari Martial Kings. Ada perbedaan kualitatif antara kekuatan Raja Bela Diri dan Saint Bela Diri. Hanya satu serangan yang dapat dengan mudah menghancurkan mayat-mayat yang disempurnakan ini. Setelah Raja Bela Diri bergerak, pertempuran yang mengarah pada kebaikan menjalankan mayat sekte mendapatkan kembali keseimbangan sekali lagi. Tiba-tiba, sosok perak terbang di udara. Rambut perak orang itu sangat mempesona. Tubuh mungilnya kemudian mendarat di tanah dengan kuat. Di samping 3 raja mayat. Pengawas Li mengerutkan kening dan melangkah maju. Putrimu, mengapa kamu hanya muncul sekarang? Musinya melihat situasi dan berkata dengan acuh tak acuh. Aku memiliki beberapa masalah pribadi untuk ditangani. Tidak perlu memikirkannya. Ceritakan tentang situasinya sekarang. Petik 2. Pengawas Li menjawab. Tidak diketahui mengapa. Tetapi paviliun tertinggi surgawi Saber Agung belum menunjukkan diri mereka. Aku tidak percaya diri. Jadi aku tidak melakukan dorongan kuat. Petik 2. Musinya berpikir sejenak sebelum berkata. Tidak perlu peduli dengan mereka. Lakukan dorongan kuat. Setelah leluhur Vien keluar. Tidak peduli berapa banyak tetua tertinggi mereka yang datang.
oposisi akan sia-sia. Petik 2. Supervisor Lee berkata, apakah kamu percaya diri? Jika kita gagal, upaya 100 tahun yang telah dilakukan oleh sekte menjalankan mayat akan sia-sia. Petik 2. Musinya mengeluarkan panah yang bersinar dengan cahaya hitam. Ini adalah senjata terlarang kuno rasku. Itu telah diturunkan sejak era kuno, kemudian disempurnakan selama 1000 tahun. Selama aku bisa memasuki formasi iblis 9 tersembunyi, aku yakin bisa menghancurkan Vien Silingstone. Pada saat itu, semua wilayah di dalam tambang roh akan hancur, semua batu roh akan menjadi benda tak bertuan. Ada banyak batu roh, mereka akan cukup bagi kamu untuk merevitalisasi Running Course Sect. Petik 2. Setelah Supervisor Lee mendengar itu, dia memikirkannya sebentar. Kemudian dia mendiskusikannya dengan orang-orang di belakangnya. Akhirnya, dia membuat keputusan. Dorong kuat. 10 pria berpakaian hitam yang mengendalikan mayat-mayat terus mengubah gerakan tangan mereka. Semua mayat di tanah dicap di tanah dan melompat ke udara. Di dalam gua, ada suara, kakak, yang datang dari dinding ke segala arah. Seperti bunga yang mekar, mayat-mayat keluar dari dinding. Semua mayat ini tampak mengamuk. Kekuatan mereka meningkat secara signifikan dalam sekejap. Running Course Sect sekarang benar-benar memiliki keunggulan. Sebelum mereka bisa mundur, sisa 100 martial signs di sungai semuanya tercabik-cabik oleh mayat. 10 Heavenly Sabre Pavilion Martial Kings bertukar pandang, dan kemudian mengeksekusi teknik gerakan mereka, dengan cepat bergerak ke bagian belakang gua. Ini memungkinkan mayat-mayat mengamuk bergegas ke depan. Membunuh. Tepat pada saat ini, 100 bilah pedang Divine Saber akhirnya membuat langkah mereka. Mereka semua berteriak pada saat yang sama, menyebabkan seluruh gua bergetar ringan. Pembunuhan Ki yang melonjak dilepaskan tanpa menahan apapun. Mereka berubah menjadi lautan besar. Si jahat-jahat yang tidak berbentuk sebenarnya berhasil menyelimuti seluruh gua setinggi 1000 meter. Ki jahat menyusup ke tulang mereka. Meskipun mayat-mayat sudah mati, karena naluri tubuh, mereka tidak bisa tidak gemetaran. Bang, bang, bang. Petik 2. Mereka semua menarik pedang mereka bersama-sama. Suara 100 pedang ditarik pada saat yang sama bergema di seluruh gua. Pedang itu panjangnya 1 meter dan tebalnya sekitar 5 cm. Ada cahaya merah di bilahnya. Dengan satu pandangan, jelas ini bukan pedang biasa. Pedang ini dikenal sebagai pedang pengisap darah. Ketika mereka ditusuk ke tubuh orang yang masih hidup dan digunakan dengan teknik kultivasi khusus, mereka bisa langsung menghisap darah kering orang itu. Pernah ada pembangkit tenaga dari Divine Saber Camp yang menyedot lawannya kering dalam satu gerakan. Metode penempaan pedang ini sudah hilang. Suatu kali, 1000 diturunkan di Kemah Saber Ilahi. Murid-murid tidak dari Kam Sabre Ilahi, bahkan jika mereka adalah murid inti, tidak bisa mendapatkan pedang ini. Setelah 100 Bladesmen dari Divine Saber Camp melakukan gerakan mereka, situasi segera berbalik. Di depan murid-murid Divine Saber Camp, bahkan mayat-mayat yang disempurnakan para orang suci bela diri yang sulit untuk diurus sepenuhnya tersedot kering dengan satu pukulan pedang. Setelah mayat-mayat itu jatuh, mereka berubah menjadi helai kebencian dan terbang ke pedang. Semakin mereka membantai mayat-mayat itu, semakin banyak kebencian yang dikumpulkan oleh Bloodsucker Sabre. Para murid Divine Sabre Camp seperti iblis dari neraka. Mereka semua memiliki ekspresi garang. Mereka tampak seperti iblis dan monster, bahkan lebih mengerikan daripada mayat. Semakin banyak kebencian yang mereka kumpulkan, semakin berat ki jahat yang mereka lepaskan. Kecepatan dan kekuatan pedang mereka meningkat secara eksplosif. Jalan membunuh, pikir Xiao Chen kaget. Tidak heran ketika pertama kali aku melihat para murid Divine Saber Camp, ada niat membunuh yang mengerikan datang dari hati aku. Dia tidak menyangka akan ada teknik kultivasi jahat di Pavilion Sabre Surgawi. Mereka memahami jalan bela diri mereka dengan membenamkan diri dalam sukacita membunuh. Semua teknik bela diri mereka diarahkan untuk membunuh. Teknik kultivasi seperti itu bahkan lebih mengerikan dari jalan mayat. Seorang kultivator yang berjalan di jalur pembunuhan harus membunuh setidaknya ribuan kultivator dalam hidupnya. Selain itu, orang-orang yang mereka bunuh tidak dapat memiliki kultivasi yang lebih rendah dari mereka.
Kalau tidak, akan sia-sia untuk kultivasi ini. Mereka bisa mengumpulkan dendam setelah musuh mereka mati dan menggunakannya untuk meningkatkan kultivasi mereka. Itu sangat mengerikan. Seorang kultivator yang berjalan di jalur pembunuhan akan dapat mempertahankan diri mereka sendiri terhadap lawan yang memiliki satu bidang kultivasi lebih tinggi dari mereka. Jika lawan ceroboh, bahkan mungkin lebih mudah untuk membunuh lawan. Yang paling penting adalah orang-orang ini tidak takut mati. Semakin dekat mereka dengan kematian, semakin bersemangat mereka merasa. Kekuatan mereka bahkan akan meningkat beberapa kali lipat. Itu hanya 100 pedang Divine Saber Camp, tapi mereka mampu mempertahankan formasi Iblis 9 tersembunyi dengan ketat tanpa membiarkan apapun lewat. Mereka langsung membunuh mayat yang mendekat. Di bawah kendali pria berpakaian hitam, mayat-mayat terus meluncurkan diri ke depan. Saat ini, suara membunuh mengguncang tempat itu. Suara gemuruh itu seperti guntur. Seluruh gua bawah tanah sepertinya menjadi neraka di bumi. Itu sangat kejam. Darah yang mengalir cukup untuk membentuk sungai. Tidak lama kemudian, bilah pedang Divine Saber Camp menewaskan lebih dari 1000 mayat biasa. Namun, Kam Sabre Ilahi tidak memiliki korban. Kebencian hitam tak terbatas melukai sekitar Bloodsucker Sabres. Ketika seseorang melihat dengan hati-hati, ada tangisan menyakitkan roh-roh pendendam yang datang dari mereka. Orang-orang di Divine Saber Camp tidak lelah. Di bawah stimulasi kebencian, mereka malah menjadi lebih kuat. Pengawas Li heran. Meskipun dia tahu perkemahan saber ilahi sangat kuat, dia tidak berharap itu berada pada tingkat yang mengerikan. Membunuh mayat-mayat halus ini semudah memotong sayuran. Musinya berkata dengan acuh tak acuh. Jangan takut. Mereka hanya menggunakan teknik rahasia khusus. Selain kekuatan mereka sendiri, mayat-mayat ini tanpa kecerdasan spiritual tidak dapat menyakiti mereka. Pertahankan kekuatanmu dan gunakan mayat yang bermutasi. Petik 2. Supervisor Li mengangguk dan melambaikan tangannya. Di samping 3 mayat raja, mayat bermutasi 100 aneh memancarkan ki hitam semua melompat. Mayat bermutasi sudah memiliki sedikit kecerdasan spiritual. Mereka telah mempertahankan sebagian besar kecakapan tempur mereka sejak mereka hidup. Dengan satu perintah, mereka secara otomatis maju untuk menyerang. Selanjutnya, kekuatan tubuh fisik mereka kuat. Ketika mereka masih hidup, mereka setidaknya adalah raja bela diri. Setelah mereka menerima pesanan, mereka bergerak seperti panah cepat. Melompati sungai selebar 100 meter, mereka langsung tiba sebelum bilah pedang Divine Saber Camp. Membunuh. Jumlah mayat yang dimutilasi hampir sama dengan jumlah bilah pedang Divine Saber Camp. Ketika mereka bersentuhan satu sama lain, pertempuran besar dimulai. Dibandingkan dengan mayat yang dimurnikan, yang dibuat dari tubuh penambang biasa, mayat yang bermutasi secara signifikan lebih kuat. Tukang pedang Divine Saber Camp yang kuat tidak dapat membunuh mereka secara instan. Ketika Bloodsucker Sabre di tangan mereka mengenai mayat-mayat yang bermutasi, mereka mengeluarkan dentang logam. Tidak ada bekas luka yang tertinggal pada mayat yang bermutasi. Mereka mengeluarkan tawa, gagah, yang aneh saat mereka terus-menerus mengeksekusi teknik bela diri yang mereka tahu ketika mereka masih hidup. Bab 193. Mengandalkan kekuatan tubuh mereka, mayat-mayat yang bermutasi memiliki keuntungan yang signifikan atas Bloodsucker Divine Saber Camp. Seiring berlalunya waktu, keuntungan mereka bertambah besar. Cakar elang soliter, tangan kanan salah satu mayat tiba-tiba tumbuh lebih besar, 5 jari hitamnya setajam binatang buas. Ada ledakan sonik, dan cakar menusuk ke salah satu bilah pedang Divine Saber Camp. Tukang pedang Divine Saber Camp mengungkapkan ekspresi sedih. Ada tatapan tegas di matanya saat dia menggunakan Bloodsucker Saber untuk memotong leher mayat yang bermutasi. Wajah mayat itu layu tersenyum aneh. Dengan sembrono meraih Bloodsucker Saber dengan cakar kanannya dan mencabut jantung si perusak dengan yang lain. Uci, The Bloodsucker Saber menyala dengan cahaya merah. Serangan terakhir ini menembus tubuh mayat yang termutasi, mengurasnya sepenuhnya. Adegan serupa bisa dilihat di tempat lain. Kadang-kadang, tukang pedang Divine Saber Camp meninggal. Akan tetapi, sebelum dia meninggal, bilah pedang Divine Saber Camp ini akan menurunkan mayat yang bermutasi bersama mereka. Pertempuran itu intens. Ada banyak kejadian saling menghancurkan.
Sangat berdarah. Sulit untuk menanggung adegan seperti itu. Musinya, yang berada di seberang sungai, menyaksikan medan perang saat dia mengutak-atik panah di tangannya. Dia berkata dengan suara rendah, "Aku akan bergerak, lindungi aku." Dua mayat raja, yang mengolah cara mayat, melangkah maju ketika mereka mendengar ini. Mereka mengikuti musinya, dengan cepat menuju ke sisi lain. Tukang pedang Divine Saber Camp ingin memblokir mereka. Namun, sebelum mereka mendekat, mereka dikirim terbang dengan serangan telapak tangan dari dua mayat raja. Angin dari serangan telapak tangan membawa kekuatan besar, menerbangkan pedang Divine Saber Camp. 10 Raja Mayat Paviliun Sabat Surgawi menyaksikan adegan ini dengan dingin dari kejauhan. Mereka menyaksikan ketika musinya memimpin dua mayat-mayat dan mendekat ke formasi Iblis 9 tersembunyi. Musinya memiliki firasat buruk di hatinya. Mengapa rasanya jauh lebih mudah dari yang aku harapkan? Pertahanan Paviliun Sabat Surgawi seharusnya tidak selemah ini. Sudahlah. Selama aku bisa melepaskan Vien Ancestor, mengingat kekuatan leluhur Vien sebagai sage, tidak akan ada orang di Paviliun Sabat Surgawi yang bisa menghentikannya. Pada saat itu, semua skema tidak akan berguna melawan kekuatan absolut. Itu semua akan sia-sia. Pergi. Panah pembasmi iblis. Petik 2. Yang disebut senjata terlarang, mengacu pada harta karun rahasia yang hanya dapat digunakan satu kali. Kadang-kadang hingga 2 atau 3 kali lipat. Tukang besi dari era kuno memperhalus mereka. Karena terbatasnya jumlah kali itu dapat digunakan. Mereka sangat luar biasa. Mereka sering memiliki tingkat kekuatan apokaliptik. Saat musinya mengutak-atik panah hitam, itu memancarkan cahaya hitam yang mempesona. Panah memancarkan aura destruktif. Angin kencang bertiup di sekitar tubuh musinya, mengelilinginya dan dua mayat raja. Angin bertiup ke segala arah di sekelilingnya. Mayat yang bermutasi dan bilah pedang Divine Saber Camp langsung terhempas oleh angin kencang. Segala sesuatu dalam 100 meter dibersihkan, meninggalkan tanah kosong. Ada suara sesuatu menerobos udara. Itu disertai dengan kilatan cahaya. Panah menghantam Vien Sealing Stone dan menyebabkan suara ledakan keras. Batu besar itu pecah dan berubah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Gemuruh. Begitu Vien Sealing Stone retak, seluruh gua bawah tanah mulai bergetar terus-menerus. Bahkan Xiao Chen, yang berdiri jauh, terpengaruh, goncangan yang tiba-tiba menyebabkan dia bergoyang juga. Mengaung. Raungan keras datang dari bawah Vien Sealing Stone. Kedengarannya sangat kuno. Tiba-tiba, cakar binatang besar keluar dan menghancurkan tanah dengan keras. Itu tanpa pandang bulu menghancurkan mayat-mayat dan bilah pedang Divine Saber Camp yang tidak bisa melarikan diri pada waktunya menjadi bubur. Bang! Tanah bergetar lagi. Cakar binatang besar lain keluar dan menghancurkan tanah. Sejumlah mayat yang bermutasi dan bilah pedang Divine Saber Camp tewas. Ketika 10 Raja bela diri Heavenly Sabre Pavilion bersembunyi di belakang melihat Raja Vien akan keluar, ekspresi mereka mulai berubah. Ye Wen berkata, Raja Iblis akan segera keluar. Sudah waktunya untuk memberitahu 7 Peak Masters dan Supreme Elders. Petik 2. 9 orang lainnya mengangguk. Dan mereka semua melambaikan tangan. Strip giok keluar dari lengan baju mereka. Strip giok memancarkan cahaya redup ketika mereka mengatur diri mereka sendiri ke dalam formasi aneh di udara. Naskah jimat misterius mulai muncul pada mereka. Satu per satu. Mereka berubah menjadi titik-titik terang cahaya. Mereka luar biasa gemilang. Xiao Chen tidak memperhatikan ini dengan sense spiritualnya. Sebaliknya, dia menonton Vien Sealing Stone dengan ngeri. Dia melihat Raja Iblis yang kuat memanjat perlahan dari bawah. Pada saat ini, Raja Iblis telah berdiri sepenuhnya. Itu adalah serigala besar yang tingginya 50 meter. Bulu putihnya tampak sangat cerah di gua yang gelap. Dua gigi besar, tajam, dan menonjol bisa terlihat. Berkilau dengan cahaya dingin yang tajam. Ada cahaya merah tidak jelas di mata merahnya. Ketika Vien King yang tiada taranya melepaskan auranya, semua bilah pedang Divine Sabre Camp dan mayat-mayat yang sudah lama mati mulai bergetar. Mereka tidak bisa membantu tetapi bersujud di tanah. Rasanya seperti ada kekuatan besar di pundak mereka. Mereka tidak mampu mengatasinya dan bangkit. Roar! Raja Vien meraung dengan marah.
bergema tanpa henti di udara. Itu membelah telinga, menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa. Raja Vian meraih rantai jiwa dengan cakar. 9 jiwa suci senjata yang tertancap di tanah tidak bisa menahan guncangan. Akhirnya, mereka tidak bisa melawan Raja Iblis dan ditarik ke atas. Mereka terlempar ke tempat yang jauh. Uci, cakar besar meraih bilah pedang Divine Saber Camp seperti menangkap tikus. Tukang pedang Divine Saber Camp berjuang sangat keras tetapi tidak berhasil. Uci, cakar besar itu mengepal dengan erat, menghancurkan semua tulang pedang Bladesman Divine Camp. Dia berdarah dari 7 lubang dan mati. Raja Vian melemparkan tubuh itu ke udara dan mencabik-cabiknya saat mendarat, menyebabkan darah turun. Serigala besar itu membuka rahangnya, dan darah itu disedot. Bang, itu meninju dinding, dan seluruh gua mulai gemetar lagi. Batu terus berjatuhan dari langit-langit saat gua bergetar. Ini adalah kekuatan Raja Iblis yang tak tertandingi. Dengan pukulan biasa, itu bisa mengguncang gunung dan menyebabkan bumi bergetar. Seorang pria berpakaian hitam dari Running Core Sect di kejauhan mengungkapkan ekspresi yang sangat bersemangat ketika dia melihat Vian King yang perkasa. Sudah lebih dari 100 tahun. Kami akhirnya melihat harapan. Dengan kekuatan sebesar itu, tidak akan ada yang bisa menghentikan kita di Paviliun Sabat Surgawi. Ini ditakdirkan untuk menjalankan sekte mayatku untuk bangkit di era ini. Tubuh mungil musinya berlutut dengan hormat di tanah. Dia berkata dengan suara yang dalam, Heavenly Wolf Rache, penerus ke-180 menyambut Sage Ancestor. Sudah 1000 tahun. 1000 tahun. Raja ini akhirnya keluar. Ha, 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 ha. Aku akan mencuci Paviliun Sabat Surgawi dengan darah untuk membalas dendam atas penjara 1000 tahun aku. Vian King yang tiada taranya tertawa gila. Setelah beberapa saat, dia berhenti. Dia berkata kepada musinya di tanah, bangun, keturunanku. Aku bisa merasakan garis keturunan murni dari serigala surgawi. Aku akan memberikan kemuliaan yang tak tertandingi bagimu. Petik 2. Musinya berdiri dan berkata, untuk bisa menyelamatkan Sage Ancestor adalah kemuliaan musinya. The Heavenly Wolf Rache saat ini berada di tanah yang sunyi. Lingkungan berbahaya. Dan mereka mengalami cobaan dan kesulitan. Mengingat gambar yang lebih besar, aku memohon nenek moyang Sage untuk meninggalkan tempat ini dengan cepat. Petik 2. Raja Vian mendengus. Tidak masalah. Aku sudah memulihkan 1/5 dari kekuatan aku. Tidak ada yang bisa menghentikan aku meninggalkan Paviliun Saber Surgawi. Ketika aku mengambil Spirit Vein Origin dan menjadi seorang Vian Emperor, seluruh dunia akan tunduk pada kaki Heavenly Wolf Rache. Petik 2. Hanya 1/5 dari kekuatannya dan dia sudah sangat kuat. Jika dia memulihkan semua kekuatannya, seberapa kuat dia? Xiao Chen bertanya-tanya dalam ketakutan. Bayangan terbang ke Xiao Chen dengan cepat. Ketika dia mendengar suara angin, Xiao Chen merasakan dadanya menegang. Dia dengan cepat mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art dan mundur ke belakang. Namun, tepat ketika Xiao Chen mendarat dengan kuat, cakar layu meledak dari tanah dan meraih kaki kanannya. Cakar layu memukulnya dengan kekuatan yang tak tertahankan. Xiao Chen terbang seperti karung pasir, menabrak dinding dengan keras. Dia kemudian jatuh dengan keras ke tanah dengan suara keras. Aku tidak berharap orang seperti semut sepertimu bisa melarikan diri dari ratusan mayat halus. Saat Xiao Chen berjuang untuk berdiri, dia dengan jelas melihat penampilan orang itu. Dia menemukan itu adalah mayat raja yang tahu mantra evasion bumi. Dia mengenakan jubah emas panjang dan memiliki mahkota berkilauan di kepalanya. Kekuatan Kors Monarch tak terduga. Setidaknya dia memiliki kekuatan Raja Bela Diri. Dibandingkan dengan budidaya Grandmaster Bela Diri kelas rendah Xiao Chen, dia jauh lebih kuat. Xiao Chen bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk berlari. Ledakan. Sama seperti yang dipikirkan Xiao Chen. Kepalan hitam yang keras dari mayat raja sudah terbang ke arahnya. Ini hanyalah kepalan biasa tanpa trik untuk itu. Itu membawa kekuatan besar dan meninju ke wajah Xiao Chen. Ini hanya pukulan biasa yang mengandalkan kecepatan dan kekuatan fisiknya. Itu bukan teknik bela diri. Namun, ketika mayat raja meninju, itu penuh semangat, menerobos udara. Sebelum Xiao Chen sempat berpikir,
Tinju hitam sudah ada di depannya. Mengandalkan refleksnya, Xiao Chen mengepalkan tangan kanannya dan meninju. Bang! Kedua tangan saling bertemu. Mereka berdua mengandalkan kekuatan tubuh fisik mereka. Kekuatan besar menghasilkan riak spiral di udara yang tidak terpencar untuk waktu yang lama. Kekuatan lawan jauh lebih besar daripada Xiao Chen. Pukulan ini menyebabkan Xiao Chen diledakkan ke belakang seperti karung pasir dan menabrak dinding di belakangnya lagi. Kekuatan dari tangan mayat mengguncang organ-organ internal Xiao Chen. Mereka semua bergolak. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Jelas dia terluka parah. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen berada pada posisi yang kurang menguntungkan ketika membandingkan kekuatan tubuh fisik. Dia telah mengempaskan tubuhnya selama 10 tahun sejak dia masih muda. Setelah itu, bunga 7 daun semakin menggerogoti dagingnya. Bisa dikatakan telah dilahirkan kembali. Diri lamanya telah dibuang. Pukulan Xiao Chen membawa kekuatan lebih dari 1.500 kg. Mudah baginya untuk membelah batu besar. Namun, mayat raja memiliki tubuh yang sangat halus. Dia mengubah tubuhnya menjadi mayat. Setelah setidaknya 100 tahun bercocok tanam, pukulan dari korban akan menghasilkan 5.000 kg kekuatan. 5.000 kg kekuatan versus 1.500 kg kekuatan. Jelas mana yang lebih kuat. The Course Monarch menyaksikan Xiao Chen berjuang untuk berdiri. Ada pandangan terkejut di matanya. Ini mungkin merupakan pukulan biasa. Tapi kekuatan yang dibawanya akan bisa melumpuhkan lengan kanan Martial Saint dengan mudah. Lawannya hanyalah Martial Grandmaster. Pukulan ini seharusnya bisa menghancurkan jantung dan paru-parunya. Course Monarch bergerak dengan cepat dan meraih leher Xiao Chen dengan cakarnya. Dengan mudah mengangkatnya. Dia meletakkan tangan lainnya di dada Xiao Chen.